Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya nikah sirri dan bagaimana status anaknya? Nikah sirri ini apa jemaah? Sirri itu artinya, kalau secara bahasa Arab artinya rahasia. Nikah secara rahasia. Kalau dalam hukum negara kita, nikah sirri itu adalah untuk semua pernikahan yang tidak tercatat walaupun rame sekampung tahu. Itu disebut nikah sirri. Antum banyak di kampung itu orang nikah nggak ada catatannya, anaknya sudah 7, cucunya sudah 12. Itu bapak ibunya nikahnya terhitung nikah sirri karena tidak punya buku nikah. Jadi kalau nikah yang tidak ada catatannya, ya sebenarnya sah-sah aja secara hukum agama. Secara hukum agama sah-sah. Tapi kalau nikah sirri sembunyi-sembunyi, Rasulullah SAW melarang. Bukan melarang ya. Nabi SAW menyuruh kita mengumumkan pernikahan. A'linun nikah, umumkan pernikahanmu. Jangan cuma kau sama istrimu yang tahu sama keluarga. Akhirnya nanti jadi fitnah di luar. Engkau bukan berzina. Bedanya nikah sama zina, kalau zina sembunyi. Kalau nikah terang-terangan. Bahkan kita dianjurkan untuk pakai rebana supaya orang dengar ramai-ramai di rumah fulan. Kenapa? Fulan menikah. Tidak sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ini maksud nikah sirri, Ustaz, nikah ini sebenarnya rame-rame, Ustaz. Cuma istri pertama nggak tahu, Ustaz. Itu jadi sirri buat siapa? Buat istri pertama kelihatannya sembunyi-sembunyi, tapi buat istri kedua terang-terangan, artinya semua keluarganya pada tahu di sana. Dulu jamaah orang nikah 1, 2, 3, 4 itu tidak ketahuan. Kenapa? Tidak ada HP, tidak ada medsos. Di kampung sebelah nikah lagi, tapi nggak ada yang tahu. Seperti ini. Dulu tuh orang, masya Allah, anda lihat kakek-kakek itu dia jualan di kampung sana buka cabang. Jualan di kampung sebelah, kamu buka cabang. Istrinya biasa-biasa aja. Dan mereka tidak rame-rame. Tapi kalau sekarang nggak ada yang rahasia lagi. Mungkin rahasia cuma 2 hari. Setelah itu jadi lain. Bagaimana hukum nikah? Ya tadi, kalau nikah ini maksud sirri adalah nikah tanpa catatan di pemerintahan. Itu sah-sah aja, tapi lebih baik dicatat karena nanti ada hukum-hukum yang berkaitan dengan anak kita, dengan warisan, seperti itu. Adapun kalau nikah sirri sembunyi-sembunyi tidak diumumkan, maka itu bermasalah karena lebih menganjurkan kita untuk mengumumkan pernikahan itu. Kalau yang dimaksud dengan nikah sirri adalah nikah karena takut ketahuan istri pertama, dia nikah mamanya di sana, orang pada tahu semuanya sebenarnya itu adalah istri dia. Bagaimana status yang seperti ini? Nikahnya sah, akan tetapi nanti ditakutkan masalah warisan. Ketika tidak ada catatan, istri pertama tidak mengakui istri kedua dan tidak mengakui anak-anak dari sana. Akhirnya anak-anakmu dari istri kedua ketika kau meninggal dunia, mereka terzolimi. Gara-gara siapa? Gara-gara kau. Mereka nggak dapat warisan akhirnya. Kalau istri mengatakan nggak ada bukti dia istrinya, anaknya apa bukti? Nggak ada surat. Apalagi si istri berangkat ke pengadilan umpamanya. Akhirnya mereka tidak diakui dan kesian mereka. Sehingga orang-orang yang nikah sirri istri kedua umpamanya atau istri ketiga, berhati-hati. Mereka kalau memang itu sudah terjadi, kau harus bikin surat di notaris apa yang membuktikan kalau mereka adalah istri sahmu, sehingga mudah-mudahan istri pertama nanti bisa menerima hal itu. Kalau itu memang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi anak-anaknya tetap anak kandung dia aja. Nah, berkaitan dengan nikah siri, kalau si istri punya hak dapat pensiun dari suaminya, kemudian dia nikah siri, dia tidak dilaporkan kepada
instansi yang Nah, memberikan pensiun. Bagaimana hasilnya ini? iya. Barokah tidak? Masya Allah, ini ada pertanyaan menarik nih. Ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, suaminya yang dapat pensiunan, dia kalau nikah resmi pensiunannya putus, maka dia nikah siri, artinya nikah siriat, nggak tercatat aja gitu loh. Dia nikah supaya pensiunannya tidak hilang. Bagaimana uang yang dia dapat dari sana? Masuk berkhianat tidak jamaah? Berkhianat. Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang-orang beriman itu terikat dengan persyaratan yang mereka bikin. Ketika ada persyaratan, memang kau kalau menikah lagi putus. Ada persyaratan. Dan kita mengikuti persyaratan itu. Lalu kita berkhianat, maka bisa berdosa. Dosa jelasnya dia ketika itu. Dia makan dari hasil pengkhianatan yang dia seharusnya tidak dapat karena dia sudah menikah. Dan jangan takut jemaah. Inilah kebanyakan orang itu takut duit itu hilang. Padahal ketika kau menikah, Allah kasih ganti. Allah kasih ganti. Karena Allah mengatakan kepada orang-orang miskin yang menikah, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau mereka adalah orang-orang yang fakir, maka Allah akan cukupi, Allah akan kayakan dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam.